Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Panggayu Channel. Oke, kali ini saya akan mereview sebuah mesin, yaitu pensel rakitan 15 inch dari pensel biasa yang akan saya ubah menjadi pensel mil. Ini dia mesin penselnya, yaitu untuk membelah ataupun memotong kayu yang sering saya gunakan, yaitu 15 inch. Oke, saya review dari bagian bawah, yaitu mejanya. Untuk mejanya bisa disetel ya, dimiringkan sesuai dengan kebutuhan. Dan ini untuk pengunciannya kita kendorkan terlebih dahulu. Sebelahnya juga, jadi ada dua penguncian, kanan dan kiri. Kita juga kendorkan. Dan mejanya bisa dimiringkan sampai 45 derajat. Ini mentok ya, ada bagian yang harus dilepas supaya bisa nyampe ke sudut 45 derajat. Ke bagian atas samping ada sebuah alat ya untuk mengukur ketebalan. Jadi kalau memotong bisa disesuaikan lebarnya mata gergaji yang akan kita gunakan. Untuk framenya saya menggunakan besi, yaitu menggunakan besi siku laminasi 4 buah, jadi bentuk persegi. Di bagian belakang roda atas terdapat setelan 2 buah ya. Ini yang atas untuk setelan pengencangan mata gergaji. Kemudian untuk bawah untuk menyetel roda miring kanan ataupun ke depan ataupun belakang sesuai dengan kebutuhannya. Untuk penggerak saya menggunakan dinamo induksi 0,5 HP. Ini dinamo yang cukup kecil ya untuk sekelas pensel 15 inch. Di bagian dalam roda atas terdapat lubang-lubang yang berfungsi untuk balance. Jadi untuk menjaga keseimbangan sehingga saat berputar tidak terjadi getaran yang berlebih. Bisa juga menggunakan stol pemberat pada bagian sisi-sisi yang dibutuhkan. Ke bagian bawah sama ya seperti atas rodanya. Rodanya saya menggunakan kayu laminasi, itu sistem cross, jadi menyilang 2 lapis. Untuk bagian as ada penahan menggunakan baut 10 yang berfungsi untuk menjaga agar as tidak melengkung. Karena as yang saya gunakan adalah as kecil, yaitu menggunakan as sepeda motor. Jadi sangat penting ya kalau saya gunakan seperti ini. Kemudian untuk dudukan bearingnya menggunakan kayu yang lebih keras, yaitu kayu pengkirai. Menggunakan bearing ukuran 6203. Untuk dudukan bearingnya saya tempelkan menggunakan skrup 4 buah dan diperkuat dengan lem kayu. Untuk bagian atasnya saya berikan sebuah kuas ataupun sikat juga bisa ya, untuk membersihkan roda pensel dari serbuk gergaji supaya roda pensel tetap bersih dan mata gergaji pun juga bersih. Ke bagian bawah ada penampungan tempat serbuk gergaji, jadi serbuk gergaji akan langsung jatuh ke tempat penampungan. Tinggal dilepas saja dan dibuang kalau sudah penuh. Untuk mata gergajinya saya custom dari mata gergaji meteran, beli sepanjang 3 meter. Yang aslinya ini rengket ya, jadi ada satu lagi di bagian tengah antar mata gergaji, tapi saya buang supaya pembelahannya itu lebih cepat. Dan untuk lebarnya yaitu 3 cm.
Untuk bagian spannernya saya menggunakan kayu 2 buah, jadi menggunakan skrup ya, dijepit. Nah, kalau misal sudah kendor tinggal direnggangkan lagi, dipepetkan lagi. Ya, itulah review singkat. Sekarang kita akan rubah pensau biasa menjadi pensau mil. Untuk pertama-tama kita lepaskan bagian mejanya terlebih dahulu. Nah, terlihat ya, bagian bawah juga ada spanner menggunakan bearing 4 buah ya, kanan dan kiri sepasang, dan bagian belakang juga ada 1. Ini dia relnya sepanjang 2 meter menggunakan kayu penggirai dengan lebar 20 cm. Di bawahnya saya berikan penyangga supaya rel menjadi lebih kuat saat terkena beban. Ya, inilah penampakan pensau biasa yang sudah saya rubah menjadi pensau mil. Sudah saya persiapkan juga sebuah lori, yaitu tempat untuk meletakkan kayu yang akan dibelah. Terdapat 6 buah roda dari bearing dengan ukuran 608, dan ini akan kayu yang akan saya coba belah, yaitu menggunakan kayu nangka dengan diameter 20 cm. Untuk pensel 15 in menggunakan dinamo induksi 0,5 HP, pembelahan tidak bisa dilakukan dengan cepat ya. Pembelahan dilakukan secara perlahan, namun untuk hasil pemotongannya cukup rapi. Oke, terima kasih telah menonton ya. Untuk episode selanjutnya saya akan coba membelah log kayu yang lebih besar, sama juga yang menggunakan kayu nangka yang sudah busuk bagian globalnya, namun galihnya masih utuh berwarna kuning. Dan juga akan memberikan tips-tips mengenai pensau rakitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.